Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, baik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya nomor 19 tahun 2021 tentang tata cara pengelolaan limbah non bahan berbahaya dan beracun part kedua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Kita akan memulai dari bab keempat ya sekarang ya. Bab keempat, pemanfaatan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini terdiri dari 8 pasal dari pasal 12 hingga pasal 20. Eh, Pemanfaatan limbah non B3. Jadi ini adalah turunannya ya, turunan dari pasal 3 tadi. Karena pengelolaan limbah non B3 itu kan ada beberapa ininya ya, beberapa kegiatannya. Nah, sekarang pada bagian yang ini yang akan dibahas nih, yang C ya. C, pemanfaatan limbah non B3, turunannya adalah pasal 12 ini. Salah satunya bisa dilihat di sini ayat satunya, setiap orang yang menghasilkan limbah non B3 atau pemanfaat langsung limbah non B3 dapat melakukan pemanfaatan limbah non B3. Ayat 2-nya, pemanfaat langsung limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pemerintah, B. Pemerintah daerah, C. Kelompok orang, dan D. Badan usaha yang memiliki perizinan berusaha. Ayat 3, dalam hal pemanfaatan langsung limbah non B3 berupa kelompok orang, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, rincian dan tujuan pemanfaatan limbah non B3 harus termuat dalam persetujuan lingkungan penghasil limbah non B3. Ayat 4, dalam hal pemanfaatan limbah non B3 tidak sesuai dengan rincian dan tujuan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penghasil limbah non B3 wajib bertanggung jawab terhadap pemanfaatan limbah non B3. Ayat 5, pemanfaatan limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pemanfaatan limbah non B3 sebagai substitusi bahan baku. C. Pemanfaatan limbah non B3 sebagai substitusi sumber energi. C. Pemanfaatan limbah non B3 sebagai bahan baku. D. Pemanfaatan limbah non B3 sebagai produk samping, dan atau E. Pemanfaatan limbah non B3 sebagai sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut ke pasal 13, pemanfaatan limbah non B3 sebagai substitusi bahan baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 5 huruf A dilakukan pada kegiatan A. Pembuatan beton, batako, paving block, beton ringan, dan bahan konstruksi lainnya yang sejenis. B. Industri semen. C. Pemadatan tanah, dan D. Bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, seperti kita ketahui ya bahwa sekarang ini kan limbah-limbah plastik itu menjadi salah satu agregat dalam paving block gitu ya, atau apa namanya, beton ringan, hebel ya. Lanjut ke pasal 14 ayat 1, pemanfaatan limbah non B3 sebagai substitusi sumber energi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 5 huruf B harus memenuhi persyaratan A. Memiliki kandungan kalori lebih besar atau sama dengan 2.500 kilokalori per kilogram berat kering atau 1.000 kilokalori per kilogram berat basah. B. Memiliki kandungan total organik halogen atau TOX, jumlah organik klor dan fluor paling tingginya 2%, dan C. Memiliki kandungan sulfur paling tingginya 1% berat kering. Ayat 2, pengujian kandungan kalori, total organik halogen, dan kandungan sulfur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di laboratorium sesuai standar nasional Indonesia atau telah menerapkan tata laksana laboratorium yang baik. Pasal 15, pemanfaatan limbah non B3 sebagai bahan baku sebagaimana dalam pasal 12 ayat 5 huruf C dilakukan pada kegiatan A. Pembuatan produk yang menggunakan proses koagulasi, kristalisasi, oksidasi, dan destilasi. B. Pembuatan produk kertas, low grade paper, dan kertas chipboard. C. Pembuatan base oil dan bahan bakar minyak di peleburan logam. E. Pembuatan produk berbahan dasar logam, kertas, plastik, dan kaca. F. Pembuatan pembenahan tanah. Dan G. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lihat pasal 16 ya. Pemanfaatan limbah non B3 sebagai produk samping. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 5 huruf D harus memenuhi ketentuan A. Dihasilkan dari proses industri
yang terintegrasi dengan proses utama sebagai produk sekunder, B. Penggunaan bersifat pasti, C. Kualitas produk yang dihasilkan bersifat konsisten, dan D. Memenuhi syarat dan standar produk sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, ini yang salah satu yang terpenting nih, supaya memenuhi standar ini SNI-nya gitu ya teman-teman. Pasal 17 ayat 1. Pemanfaatan limbah non B3 sebagai dimaksud dalam pasal 12 sampai dengan pasal 15 dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan teknologi, standar produk jika hasil pemanfaatan limbah non B3 berupa produk, dan C. Baku mutu emisi dan atau baku mutu air limbah jika menghasilkan emisi udara dan atau air limbah. Jadi harus mempertimbangkan baku emisinya, baik emisi udara, emisi air limbahnya, kemudian standar produk, lalu ketersediaan teknologinya. Ayat 2-nya, standar produk sebagai pada ayat 1 huruf B ini ya, standar produk wajib dipenuhi oleh pemanfaat limbah non B3 dan pemanfaat langsung limbah non B3. Ayat 3, standar produk yang dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi A. Standar nasional Indonesia, B. Standar yang ditetapkan oleh pemerintah, atau C. Standar dari negara lain atau internasional. Ayat 4, dalam hal standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak tersedia, pemanfaat limbah non B3 mengajukan permohonan persetujuan standar produk kepada Menteri. Ayat 5, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilengkapi dengan dokumen teknis berupa hasil kajian yang berisi informasi A. Waktu dan tujuan pelaksanaan kajian, B. Lembaga pelaksana kajian, C. Teknologi yang digunakan, dan D. Hasil pelaksanaan kajian. Ayat 6, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Nanti kita coba lihat ya di video kita yang selanjutnya, insya Allah ya, kita coba buka satu-satu lampirannya dari peraturan Permen LHK nomor 19 ini ya. Kita lanjut ke pasal 18 ayat 1. Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan persetujuan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat 17. Pasal 17 ayat 5, paling lama 2 hari sejak permohonan diterima. Ayat 2, dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri menugaskan Direktur Jenderal. Ayat 3, hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dalam bentuk berita acara yang menyatakan permohonan persetujuan standar produk A. Lengkap dan benar, atau B. Tidak lengkap dan atau tidak benar. Ayat 4, dalam hal hasil pemeriksaan dokumen menyatakan permohonan tidak lengkap dan atau tidak benar, Direktur Jenderal menyampaikan berita acara kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan. Ayat 5, berita acara disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 19 ayat 1, terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan pejabat pemimpin tinggi media yang membidangi urusan standarisasi dan instrumen melakukan evaluasi untuk menilai kesesuaian standar produk dengan pemanfaatan limbah non B3 dan perlindungan lingkungan hidup. Ayat 2, dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direktur Jenderal dapat melibatkan pakar yang memiliki keilmuan di bidang pemanfaatan limbah non B3. Ayat 3, pakar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa unsur A. Akademis, atau B. Kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Ayat 4, dalam hal hasil evaluasi menunjukkan A. Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan standar produk, atau B. Ketidaksesuaian, Direktur Jenderal menerbitkan penolakan persetujuan standar produk. Pasal 20, evaluasi permohonan persetujuan standar produk sampai dengan penerbitan atau penolakan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilaksanakan paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar. Kita masuk ke bab kelima ya, tentang penimbunan limbah non berbahaya dan beracun, penimbunan limbah non B3. Ini ada beberapa bagian. Bagian yang satunya umum, ini terdiri dari pasal 21 sampai 23, berarti ada 3 pasal ya. Kemudian bagian kedua, persyaratan fasilitas penimbunan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Persyaratannya ini ada 3 paragraf 1, 2, dan 3 masing-masing. Paragraf 1 tentang penimbunan akhir limbah non-bahan B3. Paragraf 2 penempatan kembali di area bekas tambang. Paragraf 3 bendungan penampung limbah tambang. Nah ini terdiri dari pasal-pasal ini ya. Kemudian bab 5 juga terdiri dari bagian ketiga yang
berkaitan dengan persyaratan lokasi fasilitas penimbunan limbah non B3. Kemudian bagian keempat, tata cara penimbunan limbah non B3. Bagian kelimanya, penghentian kegiatan penimbunan limbah non B3. Oke, kita coba buka ke bagian ke-1 dulu ya. Bagian ke-1, pasal 21, ayat 1. Setiap orang yang menghasilkan limbah non B3 dapat melakukan penimbunan limbah non B3. Ayat 2, penimbunan limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada fasilitas penimbunan limbah non B3 berupa A. Penimbunan akhir limbah non B3, B. Penempatan kembali di area bekas tambang, C. Bendungan penampung limbah tambang, dan atau D. Fasilitas penimbunan limbah non B3 sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat 3, dalam hal terjadi fasilitas penimbunan akhir limbah B3 dapat digunakan untuk kegiatan penimbunan limbah B3. Ayat 4, fasilitas penimbusan akhir yang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dimiliki oleh A. Penghasil limbah non B3 dan B. Penimbun limbah B3. Ayat 5, penimbunan limbah non B3 di fasilitas penimbusan akhir limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan sesuai dengan tata cara penimbunan limbah B3 di fasilitas penimbunan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3. Pasal 22 ayat 1, penempatan limbah non B3 di area bekas tambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 huruf B dilakukan oleh penghasil limbah non B3 yang memiliki area bekas tambang. Ayat 2, penempatan limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan ketentuan A untuk limbah non B3 yang dihasilkannya dan atau B. Limbah non B3 dari area tambang lain yang memiliki kode yang sama dengan limbah non B3 yang telah ditetapkan di area bekas tambang. Selanjutnya ke pasal 23, pelaksanaan penimbunan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 harus memenuhi ketentuan A. Persyaratan fasilitas penimbunan akhir limbah non B3, B. Persyaratan lokasi fasilitas penimbunan limbah non B3, tata cara penimbunan limbah non B3, dan C. Penetapan penghentian kegiatan penimbunan limbah non B3. Nah, ini untuk pelaksanaan penimbunan limbah non B3 ini memenuhi ketentuan ini ya, persyaratan fasilitasnya untuk penimbunan, kemudian persyaratan lokasi fasilitas penimbunannya, tata cara penimbunan, dan yang terakhir ini adalah penetapan penghentian kegiatan penimbunan. Lalu ke bagian kedua, persyaratan fasilitas penimbunan limbah non B3, paragraf 1, penimbunan akhir limbah non B3. Nah, pasal 24, persyaratan fasilitas penimbunan limbah non B3 ya. Untuk fasilitas penimbusan akhir limbah non B3 harus memenuhi ketentuan A. Memiliki desain fasilitas, B. Memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan 1. Saluran untuk pengaturan aliran air permukaan, 2. Pengumpulan air lindi dan pengolahannya, dan 3. Sumur pantau. C. Memiliki peralatan pendukung penimbunan limbah non B3 paling sedikit 1. Peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat, 2. Alat angkut untuk penimbunan limbah non B3, dan 3. Alat pelindung dan keselamatan diri. D. Memiliki rencana penimbunan limbah non B3, penutupan dan pasca penutupan fasilitas penimbunan limbah non B3. Pasal 25 ayat 1, sistem pelapisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf B meliputi A. Lapisan dasar, B. Lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi kedua, C. Lapisan tanah penghalang, D. Lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi pertama, dan E. Lapisan pelindung selama operasi. Ayat 2, lapisan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berupa lapisan tanah lempung yang dipadatkan ulang dengan ketentuan A, memiliki konduktivitas hidraulik dengan nilai antara 10 hingga 7 cm per detik sampai dengan 10 sampai 6 cm per detik, dan B. Memiliki ketebalan paling rendah 1 meter yang terdiri dari lapisan-lapisan tipis dengan ketebalan 15 sampai dengan 20 cm. Ayat 3, lapisan untuk sistem pengumpulan dan pemindahan lindi kedua dan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf D harus memenuhi ketentuan A, terdiri dari sekurang-kurangnya 30 cm bahan atau tanah butiran yang memiliki konduktivitas hidrolik paling rendah 10 hingga 2 cm per detik, dan B.
Pada dinding penimbusan akhir digunakan geonet sebagai sistem pengumpulan dan pemindahan lidi dengan transmisivitas sama dengan atau lebih besar dari transmisivitas planar 30 cm bahan atau bahan butir dengan konduktivitas hidrolik jenuh paling rendah 10 sampai 2 cm per detik. Ayat keempatnya, lapisan tanah penghalang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C berupa A, tanah liat yang dipadatkan dengan konduktivitas hidrolik 10 sampai 7 cm per detik dan ketebalan paling rendahnya 30 cm, atau B, geosynthetic clay liner atau GCL berupa bentonite yang diselubungi oleh lapisan geotextile dengan ketebalan paling rendahnya 6 mm. Ayat 5, lapisan pelindung selama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E berupa tanah dengan ketentuan A memiliki ketebalan paling sedikit 30 cm dirancang untuk mencegah kerusakan komponen pelapisan dasar penimbusan akhir selama penempatan limbah di fasilitas penimbusan akhir. C. Dipasang pada dasar penimbusan akhir selama konstruksi awal. Dan D. Dipasang lapisan pelindung tambahan pada dinding sel selama masa aktif sel penimbusan akhir. Paragraf kedua, bagian kedua, persyaratan fasilitas penimbunan limbah non B3 masih ya. Kemudian ini paragraf keduanya, penempatan kembali di area bekas tambang. Persyaratan fasilitas penimbunan limbah non B3 untuk fasilitas penempatan kembali di area bekas tambang harus memenuhi ketentuan A, memiliki kelengkapan fasilitas berupa 1. Saluran untuk pengaturan aliran air permukaan, 2. Pengumpulan air lindi dan pengolahannya, dan 3. Sumur pantau. B. Memiliki peralatan pendukung penimbunan limbah non B3 paling sedikit 1. Peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat, alat angkut dan penimbunan limbah non B3, dan 3. Alat pelindung dan keselamatan diri. C. Memiliki rencana penimbunan limbah non B3, penutupan dan pasca penutupan fasilitas penimbunan limbah non B3. Paragraf 3, bendungan penampung limbah tambang. Nah, ini pasal 27 ayat 1. Persyaratan fasilitas penimbunan limbah non B3 untuk fasilitas bendung penampung limbah tambang harus memenuhi ketentuan A, memiliki desain fasilitas, memiliki kelengkapan fasilitas berupa, nah ini saluran untuk pengaturan aliran air permukaan, pengumpulan air lindi dan pengolahannya, dan sumur pantau. Nah, ini berulang-ulang ya, ini harus ada ya, karena memang untuk penimbunan ini harus dikelola nih teman-teman ya, untuk aliran air permukaannya, air lindinya, karena dapat mencemari air tanah kalau tidak dikelola dengan baik. C. Memiliki peralatan pendukung penimbunan limbah non B3 paling sedikit 1. Peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat, alat angkut untuk penimbunan limbah non B3, dan 3. Alat pelindung dan keselamatan diri. Dan D. Memiliki rencana penimbunan limbah non B3, penutupan dan pasca penutupan fasilitas penimbunan limbah non B3. Ayat 2, desain fasilitas bagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A harus memenuhi standar dan memiliki persetujuan dari lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan di bidang keamanan bendungan. Kemudian bagian ketiga, persyaratan lokasi fasilitas penimbunan limbah non B3 ya. Pasal 28. Ayat 1, persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B harus memenuhi ketentuan A, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau sesuai dengan RT RW. B. Bebas banjir 100 tahunan. C. Permeabilitas tanah yang diukur sebagai konduktivitas hidrolik paling sedikit 10 sampai 5 cm per detik. D. Daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung. E. Bukan merupakan daerah resapan air tanah. Dan F. Hidrologi permukaan. Ini bukan merupakan daerah resapan air tanah dan hidrologi permukaan ya. Ayat 2, persyaratan lokasi permeabilitas tanah sebagaimana maksud pada ayat 1 huruf C ini, ayat 10 sampai 5 cm per detik ini. Untuk fasilitas penimbunan limbah non B3 berupa fasilitas penimbusan akhir limbah non B3. Nah, ini persyaratan 1C ini berlaku untuk fasilitas penimbunan limbah non B3 berupa fasilitas penimbusan akhir ya limbah non B3. Ayat 3, dalam hal permeabilitas tanah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C,
dapat dilakukan rekayasa teknologi sehingga mencapai permeabilitas tanah yang diukur sebagai konduktivitas hidrolik paling besar 10 sampai 5 cm per detik. Jadi dapat kalau misalnya secara existingnya atau secara keadaan kondisi awal tidak memenuhi permeabilitas ini ya, konduktivitas hidroliknya, maka dapat dilakukan rekayasa teknologi gitu ya teman-teman ya. Yang mungkin bisa dengan dengan cara penggantian tanahnya gitu ya, penggantian tanahnya, replacement tanahnya gitu, sehingga diperoleh permeabilitas tanahnya sebesar ini gitu, teman-teman. Ataupun menggunakan mungkin menggunakan teknologi yang lainnya gitu ya untuk mendukung agar tercapainya permeabilitas permeabilitas konduktivitas hidrolik tadi tercapai gitu. Kemudian pasal 28 ayat 4-nya ini, daerah yang secara geologis aman, stabil, dan tidak rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D merupakan daerah tidak berpotensi bencana alam meliputi longsoran, bahaya gunung api, gempa bumi, sesar aktif, sinkhole, amblesan atau land subsidence, tsunami, mud volcano, dan atau likuifaksi. Ayat 5, daerah resapan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E meliputi A. daerah resapan atau recharge bagi air tanah, dan B. daerah yang di bawahnya terdapat lapisan pembawa akuifer tertekan atau confined aquifer. Ayat 6 dari pasal ini, daerah resapan air tanah ya yang dimaksud pada ayat 5 huruf A dan huruf B harus memenuhi ketentuan A. dalam hal lokasi berada di atas daerah yang memiliki lapisan pembawa akuifer tertekan atau confined aquifer, bagian dasar fasilitas penimbunan air limbah non-B3 dan bendungan penampung limbah tambang wajib memiliki jarak paling sedikit 4 meter dengan jarak terdekat akuifer, dan B. dalam hal lapisan pembawa akuifer tertekan atau confined aquifer pada fasilitas penimbunan limbah non-B3 berupa penempatan kembali di area bekas tambang memiliki jarak kurang dari 4 cm, wajib dilakukan rekayasa teknologi yang bertujuan untuk mengisolasi atau containment limbah B3 yang ditimbun. Ayat 7-nya, persyaratan hidrologi permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F terdiri atas A. lokasi fasilitas penimbusan akhir limbah non-B3 meliputi 1. bukan merupakan daerah genangan air. 2. memiliki jarak terhadap aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun danau dan atau waduk untuk irigasi pertanian dan atau air bersih paling sedikitnya 200 meter. Dan 3. memiliki jarak terhadap garis pantai paling sedikitnya 200 meter. B. lokasi fasilitas bendung penampung limbah tambang meliputi 1. bukan merupakan daerah genangan air. 2. memiliki jarak paling sedikit 100 meter dari aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau, dan atau waduk untuk irigasi pertanian dan atau air bersih. Nah, ini bahaya nih soalnya nih kalau penimbunan limbah non B3-nya itu penimbunan limbah non B3-nya itu di dekat ini aliran sungai dapat tercemar itu ya, makanya harus setidaknya 100 meter gitu jaraknya dari aliran sungai, danau, dan atau waduk ya, apalagi sungai, danau atau waduknya ini sebagai irigasi pertanian ya, atau untuk akses air bersih untuk warga masyarakat. Ini makanya harus ada jarak gitulah, jarak yang cukup gitu ya. Nah, ini paling sedikitnya 100 meter minimalnya. Yang ketiga, memiliki jarak paling sedikit 150 meter dari garis pantai. Ayat 8 ya, persyaratan hidrologi permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tidak berlaku untuk fasilitas penimbunan limbah non B3 berupa penempatan kembali di area bekas tambang. Pasal 2 bagian keempat, tata cara penimbunan limbah non bahan berbahaya dan beracun. Tata caranya nih ya, pasal 29, tata cara penimbunan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C dilakukan dengan memenuhi ketentuan A. memperhatikan penempatan limbah non B3 pada lokasi fasilitas penimbunan limbah non B3. B. melakukan pengelolaan air lindi yang ditimbulkan dari kegiatan penimbunan limbah non B3. C. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penimbunan limbah non B3. Dan D. melakukan pemantauan lingkungan. Pasal 30, penempatan limbah non B3 pada lokasi fasilitas penimbunan limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf A dilakukan dengan ketentuan A. Untuk fasilitas penimbusan akhir limbah non B3 memperhatikan 1.
bentuk dan ukuran fisik limbah non-B3, dan 2. Daya dukung fasilitas penimbusan akhir limbah non-B3. B. Untuk fasilitas penempatan kembali di area bekas tambang, memperhatikan 1. Potensi pembentukan air asam tambang dari limbah non-B3, dan 2. Daya dukung dan stabilitas fasilitas penempatan kembali di area bekas tambang, dan atau C. Untuk fasilitas bendungan penampung limbah tambang, memperhatikan daya dukung fasilitas bendungan penampung limbah tambang. Pasal 31 ayat 1 pengelolaan air lindi, ya, sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf B dilakukan terhadap air lindi yang bersumber dari air yang merembes melalui limbah non-B3 ke dasar fasilitas penimbunan limbah non-B3. B. Air yang berkontak dengan limbah non-B3 dan mengalir di permukaan limbah non-B3 ke dasar tumpukan limbah non-B3 di fasilitas penimbunan limbah non-B3. C. Air limbah yang berkontak dengan limbah non-B3 di lokasi fasilitas penimbunan limbah non-B3, dan atau D. Air limbah yang terdapat pada sistem pendeteksi kebocoran. Ayat 2. Pengelolaan air lindi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan ketentuan A. Membangun saluran drainase limpasan air permukaan yang terpisah dengan saluran air lindi di sekeliling fasilitas penimbunan limbah non-B3. B. Air lindi yang terkumpul di fasilitas penimbunan limbah non-B3 dan berkontak dengan limbah non-B3 harus dipindahkan ke tempat penampungan air lindi. Dan C. Air lindi dalam lapisan pengumpulan lindi dan lapisan mendeteksi kebocoran harus dipindahkan ke tempat penampung air lindi melalui sistem pengumpulan dan pemindahan lindi. Ayat 3. Tempat penampungan air lindi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C berupa A. Tangki, atau B. Kolam atau bak. Ayat 4. Tangki sebagaimana pada ayat 3 huruf A harus memenuhi ketentuan A berupa tangki tertutup, dan B. Dilengkapi tanggul di sekeliling tangki dengan kapasitas paling sedikit 110% dari volume tangki. Ayat 5-nya, kolam atau bak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B harus memenuhi ketentuan A berupa kolam atau bak tertutup untuk fasilitas penimbusan akhir. B. Memiliki konstruksi beton atau bahan konstruksi yang kedap air. Dan C. Memiliki kapasitas tampung air lindi yang timbul selama 1 minggu pada curah hujan paling tinggi. Ayat 6. Air lindi yang ditampung di tempat penampungan air lindi sebelum dibuang ke media lingkungan wajib memenuhi baku mutu air lindi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3. Ayat 7. Pemenuhan baku mutu air lindi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ini, ya, dilakukan berdasarkan hasil uji laboratorium yang terakreditasi paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Masih bagian keempat, ya, tata cara penimbunan limbah non-B3 pasal 32 ayat 1. Pemeriksaan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf C pada fasilitas penimbunan akhir limbah B3 berupa penimbusan akhir dilakukan dengan cara A. Menerapkan sistem pendeteksi kebocoran, B. Membangun fasilitas sumur pantau, C. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan saluran drainase, D. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dinding tanggul atau embankment, dan E. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air lindi. Ayat 2. Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf C pada fasilitas penimbunan limbah non-B3 berupa penempatan kembali di area bekas tambang dilakukan dengan cara A. Menerapkan sistem pendeteksi kebocoran melalui pemeriksaan parameter kualitas air tanah pada sumur pantau, B. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan saluran drainase, C. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dinding tanggul embankment jika menggunakan tanggul, dan D. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air lindi. Yang 3. Pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf C pada fasilitas penimbunan limbah non-B3 berupa bendungan penampung limbah tambang dilakukan dengan cara A. Menerapkan sistem pendeteksi kebocoran melalui pemeriksaan parameter kualitas air tanah pada sumur pantau, B. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan saluran drainase, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dinding tanggul, dan yang terakhir D. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air lindi. Kemudian pasal 33-nya ayat 1, pemantauan lingkungan, ya, dilakukan terhadap air tanah dan air lindi. Ayat 2-nya, pemantauan lingkungan terhadap air tanah memenuhi ketentuan A. Menggunakan air tanah yang bersumber dari sumur pantau, B. Melakukan pengujian air tanah menggunakan sampel air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf A. Mengambil sampel C. Mengambil sampel air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf B paling sedikitnya 1 kali
dalam 1 bulan selama 2 tahun pertama beroperasinya kegiatan penimbunan limbah non B3, dan 2, 1 kali dalam 3 bulan untuk tahun-tahun berikutnya. D. Sumur pantau sebagaimana dimaksud huruf A harus memenuhi persyaratan 1. Paling sedikit berjumlah 1 buah sumur pantau di hulu. 2. Paling sedikit 2 buah sumur pantau di hilir. 3. Terdapat air dalam sumur pantau yang tidak kering sepanjang tahun. Dan 4. Jumlah, lokasi, dan kedalaman sumur pantau sesuai dengan kondisi hidrogeologis tempat. E. Dalam hal hasil analisis indikasi kebocoran. Sebagaimana dimaksud pada huruf D menunjukkan terjadinya kebocoran, harus dilakukan kegiatan meliputi 1. Penghentian sementara kegiatan penimbunan. 2. Mencari penyebab dan memperbaiki kebocoran. Dan 3. Melakukan pemantauan kebocoran 1 kali dalam 1 hari. Kemudian kita lihat ke bagian kelima ya, sekarang ya, masuk ke bagian kelima ya teman-teman ya. Tentang penghentian kegiatan penimbunan limbah non B3 pasal 34. Setiap orang yang melakukan penghentian kegiatan penimbunan limbah non B3 wajib melakukan A. Penutupan fasilitas penimbunan limbah non B3, B. Pemeliharaan fasilitas penimbunan limbah non B3, dan C. Pemantauan fasilitas penimbunan limbah non B3. Kita lanjutkan ke pasal 35 ya. Pasal 35 ayat 1. Penutupan fasilitas penimbunan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf A pada fasilitas penimbunan limbah non B3 berupa penimbusan akhir limbah non B3 dilakukan dengan menggunakan sistem pelapis penutup yang berurutan dari dasar, meliputi A. Tanah penutup perantara berupa tanah dengan ketebalan paling rendah 15 cm yang ditempatkan di atas limbah non B3. Ya, jadi limbah non B3 tadi gitu ya teman-teman ya, yang yang ditutup tadi dilapisi juga, ditimbun kembali ya dengan tanah ya, dengan ketebalannya paling rendahnya 15 cm ya, ditempatkan di atas limbah non B3. Yang B, tanah tudung penghalang berupa 1. Tanah lempung yang dipadatkan hingga mencapai konduktivitas hidrolik 10 sampai 7 cm per detik dengan ketebalan 60 cm, atau 2. Lapisan geosynthetic clay liner atau GCL ketebalan 6 mm. C. Tudung geomembran dengan ketentuan 1. Berupa HDPE dengan ketebalan paling rendah 1 mm dan konduktivitas hidrolik dengan nilai 10 sampai 7 cm per detik. Dan 2. Harus dirancang tahan terhadap semua tekanan selama instalasi, konstruksi lapisan atas, dan saat penutupan fasilitas penembusan akhir. D. Pelapisan untuk tudung drainase dengan ketentuan 1. Berupa bahan butiran atau geonet dengan transmisivitas planar paling rendah sama dengan 0,3 cm persegi per detik. 2. Dipasang geotekstil di lapisan atas. Dan 3. Harus mampu mengumpulkan air permukaan yang meresap di dalam lapisan tumbuhan yang ada di atas untuk kemudian menyalurkan ke tepian fasilitas penembusan akhir. Dan yang terakhir ini E ya, pelapisan tanah untuk tumbuhan berupa tanah pucuk atau topsoil dengan ketebalan paling rendah 60 cm. Pasal 35 ayat 2-nya. Penutupan fasilitas penimbunan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf A pada fasilitas penimbunan limbah non B3 berupa penempatan kembali di area bekas tambang dan bendungan penampung limbah tambang dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi, rencana pasca tambang, dan atau pedoman yang telah disetujui oleh instansi terkait. Kita lanjut ke pasal 36 ayat 1, pemeliharaan fasilitas penimbunan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf B meliputi A. Pengelolaan sistem pengeluaran air lindi, sistem pendeteksi kebocoran, sistem kontrol drainase dan atau patok acuan koordinat. B. Pemasangan tanda dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Dan C. Pengelolaan lapisan penutup. Ayat 2 dari pasal 36.
Pengelolaan sistem pengeluaran air lindi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31. Pasal 37 ayat 1. Pemantauan fasilitas penimbunan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf C meliputi ini: pemantauan kualitas air tanah dari sumur pantau dan air lindi pada fasilitas penimbunan limbah non B3 berupa penembusan akhir selama 31 tahun dengan ketentuan ini ya. 1 kali dalam 1 bulan untuk 1 tahun pertama, yang kedua 1 kali dalam 3 bulan untuk 10 tahun berikutnya, dan 1 kali dalam 6 bulan untuk 20 tahun berikutnya. B. Pemantauan kualitas air tanah dari sumur pantau pada fasilitas penimbunan limbah non B3 berupa penempatan kembali di area bekas tambang dilakukan selama 6 tahun atau sesuai dengan rencana pasca tambang dengan ketentuan 1 kali dalam 1 bulan untuk 1 tahun pertama, dan 2, 1 kali dalam 3 bulan untuk 5 tahun berikutnya. C. Pemantauan kualitas air tanah dari sumur pantau pada fasilitas penimbunan limbah non B3 berupa bendungan penampung limbah tambang selama 11 tahun dengan ketentuan 1 kali dalam 1 bulan untuk 1 tahun pertama dan 1 kali dalam 3 bulan untuk 10 tahun berikutnya. D. Pemantauan setiap saat terhadap potensi kebocoran, perlindian, dan atau kegagalan fasilitas penimbunan limbah B3. Ayat 2. Tata cara pemantauan kualitas air tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33. Pasal 38 ayat 1. Pelaksanaan penutupan, pemeliharaan, dan pemantauan fasilitas penimbunan limbah non B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 dilaporkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Ayat 2. Dalam hal lokasi fasilitas penimbunan limbah non B3 yang ditutup akan dimanfaatkan dilakukan dengan ketentuan A. Tidak merusak lapisan penutup fasilitas penimbunan limbah non B3. B. Tidak berupa bangunan rumah atau gedung. C. Paling cepat 5 tahun setelah penutupan fasilitas penimbunan limbah non B3, dan D. Dimanfaatkan sesuai dengan rencana reklamasi dan atau rencana pasca tambang yang telah disetujui oleh instansi terkait untuk fasilitas penimbunan limbah non B3 berupa fasilitas penempatan kembali di area bekas tambang dan bendungan penampung limbah tambang. Oke teman-teman semua, itu dia pembahasan kita untuk Permen LHK nomor 19 tahun 2021 part kedua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.